dalam kasih Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kita, mari saat ini sebagai jemaat Tuhan, kita kembali ada dalam perenungan bahwa sesungguhnya kasih Tuhan selalu baru tiap hari dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita ada di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan kami, Engkau sumber kekuatan dan perlindungan. Kami puji dan muliakan Engkau Tuhan. Segala kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami tak pernah berkesudahan. Saat mana kami tetap terus ada memohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk kiranya dapat membawa kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami untuk tetap menjadi umat yang taat dan setia dalam memenuhi segala perintah-perintah Tuhan. Maka itulah yang dapat disampaikan saat kami ada dalam perenungan. Firman-Mu Tuhan pelita pada jalan kehidupan ini. Di dalam firman ini jugalah akan memberikan petunjuk bagi kami bahwa kami tetap selalu hidup untuk taat dan setia memenuhi perintah-perintah Tuhan. Dan bawalah kehidupan kami memahami dan mengerti maksud-Mu, dan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini. Sambil di dalamnya kami datang untuk memohon ampuni kami Tuhan, baharui kehidupan kami, serta layakkan kami disebut sebagai umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan-Mu, umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami telah siap mendengar. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Dalam pemberitaan firman, kita baca dalam kitab Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 dibaca ayat 11 sampai dengan ayat 22. Melalui perikop pembacaan, Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka,
Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuela Siporah anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian pembacaan Alkitab. Maka berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan ini dan yang memeliharanya. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan untuk kasih-Nya. Melalui tema perenungan kita di saat ini, mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat memastikan jalan kehidupannya. Namun bagi orang percaya, jalan kehidupannya ada dalam rancangan. Tuhan memproses hidup kita. Bahkan sejak dari dalam kandungan, Tuhan sudah membentuk kita. Bahkan dalam kehidupan Musa, Tuhan telah membentuknya. Siapa yang menyangka Musa dapat diselamatkan dari kematian? Karena bayi laki-laki yang lahir dari Ibrani seharusnya dibunuh oleh bidan dan dibuang di sungai Nil, tetapi tidak terjadi pada Musa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya maksud memakai Musa untuk menjadi pemimpin bagi Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Putri Firaun yang datang ke sungai Nil hendak mandi berbelas kasihan melihat bayi itu. Putri Firaun menjadi penyelamat bagi Musa. Malah Musa diangkat menjadi anaknya. Setelah disusui ibunya sendiri dan mendapat upah dari Putri Firaun sampai ia besar, lalu dibawa kepada Putri Firaun, Musa menjadi bangsawan. Dia dididik, tetapi juga tinggal di istana raja. Dan ternyata ketika dewasa, sekalipun telah menjadi bangsawan, terdidik dan tinggal di istana nalurinya sebagai bangsa Israel, itu tetap melekat dalam kehidupannya. Maka Musa terpanggil untuk membela sesamanya bangsa Israel. Ia keluar dari istana, pergi ke daerah di mana bangsanya bekerja secara paksa. Namun sikapnya sangat arogan, sebagaimana sikap nyata Musa membunuh orang Mesir karena memukul seorang Ibrani. Ia membunuhnya karena ia mengira tidak ada orang yang melihatnya. Ia menyembunyikan mayatnya dalam pasir, padahal ada orang Ibrani yang melihatnya. Dan hal itu terungkap ketika ada orang Ibrani yang berkelahi dan Musa bertanya kepada orang yang bersalah mengapa memukul temannya. Malah Musa ditanya balik apakah Musa akan membunuhnya seperti Musa membunuh orang Mesir. Nah, sekalipun bermaksud membela bangsanya, tetapi membunuh itu tetaplah sikap yang jahat, yang arogan, yang memaksakan kehendaknya sendiri. Nah, kabar pembunuhan ini pun sampai ke telinga Raja Firaun, dan inilah menjadi titik balik kehidupan Musa.
Musa lari meninggalkan istana untuk selama-lamanya karena Firaun hendak membunuhnya. Dan ia pergi ke Midian, menikah di sana dengan Reuela Sipora, dan menjadi gembala domba milik mertuanya, yaitu Yitro. Nama lainnya Reuel, imam di Midian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Musa tinggal di Midian dan menjadi keluarga dari Yitro dikarenakan Musa menjadi pembela dan juga penolong bagi 7 putri dari Yitro atau Reuel. Ketika gadis-gadis ini mau mengambil air di sumur, maka Musa ada di sana dari pelariannya. Dan ia melihat para gadis itu diusir oleh gembala-gembala. Musa membantu mereka. Ia menjadi pelayan mereka, menimba air di sumur dan memberi minum kambing domba ayah mereka. Bahkan pun dalam kisah selanjutnya, selama 40 tahun Musa harus mengabdi dan menjadi hamba di rumah mertuanya sebagai gembala kambing domba. Musa merasa ia telah menjadi pendatang di negeri orang asing, sehingga ketika ia memiliki anak, Musa memberi nama anaknya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Nah, dalam proses yang cukup lama menjadi gembala kambing domba, kemudian Musa dipanggil menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tema perenungan ini, mengubah mental kekerasan menjadi pelayan. Nah, di sini peristiwa hidup mengajarkan manusia banyak hal dan dapat mengubah karakter seseorang. Dari orang yang keras hati, dari orang yang kasar, dari orang yang susah diatur, dari orang yang jahat, dan bahkan susah ditegur, dapat berbalik menjadi orang yang lembut hatinya, menjadi orang yang taat, dan dapat segera sadar akan kesalahan dan dosanya, lalu bertobat. Nah, kita menyadari bahwa Musa dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia telah menjadi orang berpendidikan karena telah dididik di istana. Tetapi pintar saja tidak cukup untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia dididik jadi pelayan, jadi hamba sebagai gembala kambing domba mertuanya Yitro selama 40 tahun. Setelah pembentukan Tuhan, maka Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin, menjadi hambanya, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa harus bolak-balik menghadap Firaun untuk minta izin pergi dari Mesir, tetapi tidak diizinkan. Oleh kuasa Tuhan, 10 tulah didatangkan, barulah hati Firaun menyerah dan menyuruh Israel keluar dari Mesir. Walaupun belakangan menyesal juga dan menyusul menghentikan kepergian Israel, tetapi gagal. Nah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup mengubah mental seseorang. Kalau kita dipanggil untuk menjadi pelayannya, kita tidak bisa melawan Tuhan, karena apa yang Tuhan telah percayakan itu ada dalam maksudnya. Kalau kita dipanggilnya, jangan kita menolak. Menolak berarti melawan Tuhan. Jikalau Tuhan memanggil dan memilih kita, kita pun harus mengubah mental kita yang penuh kekerasan hati dan perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudara, kita telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk dalam waktu dekat ini sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Ada dalam pemilihan pelayan khusus di bulan Oktober nanti sebagai warga Gereja Masihi Injili di Minahasa. Ada maksud Tuhan, ada karya Tuhan telah mempersiapkan hamba-hambanya untuk melaksanakan tugas yang mulia.
dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan, maka di sini ada dalam pembentukan karakter hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyadari dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita untuk ada dalam pembentukan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang akan dipilihnya. Maka di dalamnya, mari kita bawa kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan dalam proses hidup yang Tuhan izinkan, dalam tugas dan tanggung jawab kita mengemban itu dengan sukacita iman. Maka pasti Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan lembutkan hati kita. Tuhan bawa hidup kita menjadi orang yang berkarakter, yang berpendidikan, yang selalu memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya kita akan menjadi alat kesaksian untuk mewartakan kabar sukacita dimanapun kita hidup dan berada. Tuhan memberkati firman-Nya saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi tetapi pun memberkati kami. Saat kami ada dalam perenungan kehidupan ini, kami sungguh percaya bahwa dari firman ini, kami semakin dibentuk menjadi orang yang berkarakter, yang menyenangkan hati Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Ada dalam fungsi dan peranan, dalam berbagai kekayaan kasih karunia, Tuhan pakai kami umat-Mu untuk menjadi umat yang luar biasa, yang tangguh dalam memenuhi segala perintah-perintah Tuhan. Maka dalam perjalanan kehidupan ini, kami pun bersyukur ketika Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk berkarya, untuk berjuang. Berkati kami semua dalam setiap usaha dan kerja kami. Tuhan buka jalan dari setiap mata pencaharian kami, dari setiap upaya-upaya kerja yang kami lakukan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kiranya kami bisa menjalani itu melalui proses yang Tuhan izinkan. Ada saat kami harus berada dalam pergumulan dan persoalan kehidupan, tetapi juga ada saat kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati berkat-berkat dalam setiap aspek kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tetapi Tuhan selalu menyapa kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Maka kepada jemaat-Mu Tuhan, kami memohon topangan-topangan doa. Tuhan bawa kehidupan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini bergumul karena dalam berbagai persoalan kehidupan yang harus diizinkan Tuhan dijalani. Mereka yang saat ini dalam pergumulan sakit, Tuhan beri kesembuhan. Mereka yang saat ini bergumul dalam kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan suami, bergumul dengan istri, dengan orang tua, saudara bersaudara, dengan jemaat, dengan masyarakat. Maka memohon Tuhan, melalui campur tangan-Mu, Tuhan ubahkan hati setiap orang yang selalu berharap tertuju kepada Engkau. Bagaimana mereka mau menata kehidupan ini melalui tugas dan tanggung jawab kerja dengan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan bukakan jalan dari setiap mata pencaharian. Berkati setiap usaha-usaha pekerjaan jemaat-Mu. Mereka yang berprofesi sebagai petani, sebagai pedagang, pengusaha, ASN, pegawai, dan dalam bidang apapun, mereka tetap selalu menjalani apa yang menjadi tugas tanggung jawab itu untuk selalu memberi yang terbaik di hadapan Tuhan di tempat kerja mereka, di tempat di mana mereka berkarya, berusaha. Beri sehat kuat, beri umur panjang. Tuhan berkati semua yang dilakukan dalam keseharian kehidupan yang Tuhan percayakan. Memberkati juga semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan
mengemban amanat tugas panggilan Tuhan, secara khusus untuk jemaat-Mu, Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Dalam hal ini, Tuhan berkati para syamah sepeda tua, guru agama, vikaris pendeta, para pendeta, tetapi juga semua yang boleh terangkum dalam kerja pelayanan, pastor pegawai gereja, teknisi, tim multimedia Bukit Sion Kanonang. Demikian pun bagi mereka yang dipakai Tuhan melalui komisi-komisi kerja yang ada, Panji Joshua, dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dalam kerja pelayanan, menjalani program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Tuhan berkati setiap kerja pelayanan jemaat-Mu, dan kami yakin apa yang kami lakukan jerih payah tidak sia-sia. Demikian pun untuk program-program yang ada di tingkat sinode, yang dalam hal ini juga mengacu pada persiapan dalam pemilihan pelayan khusus yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, tapi pun secara khusus untuk Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Tuhan berkati semua yang sementara diupayakan melalui badan pekerja, dan demikian pun bagi semua panitia yang Tuhan percayakan. Maka dalam segala kekayaan hikmat kasih karunia, Tuhan pakai mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang mulia ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati bagi kami semua dalam melaksanakan tanggung jawab yang ada di masing-masing kami. Ketika Tuhan akan jauhkan kami semua dari mara bahaya, malapetaka yang selangkah dengan kehidupan kami, termasuk ketika kami harus bergumul dengan pandemi virus COVID-19. Tuhan jauhkan kami dari virus yang mematikan ini, dan yang pasti bahwa Tuhan jaga, Tuhan berkati kami, Tuhan naungi dengan sayap kasih-Mu. Tak pernah Engkau biarkan sedetik pun kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan tetap selalu bersama Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam tanggung jawab mereka, pemerintah dari tingkat pusat sampai di desa-desa, termasuk di dalamnya pemerintah yang ada di Kecamatan Kawangkoan Barat ini, pemerintah yang ada di Desa Kanonang Raya, para hukum tua, perangkat-perangkat desa, mereka dipakai Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan dalam bidang pemerintahan, untuk dapat mereka mengolah setiap program-program pemerintah yang dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang yang selalu terus memfasilitasi semua dalam kegiatan pelayanan yang ada. Tuhan yang memakai mereka sebagai alat kesaksian-Mu dalam mewartakan kabar sukacita lewat media ini, maka semua orang, bagi warga jemaat, boleh diberkati dalam kasih Tuhan dalam pelayanan yang disampaikan melalui media ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami ini. Engkau sendengkan telinga-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber segala berkat. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan kita di saat ini. Shalom.